Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan review perjalanan anak kami, pertumbuhan dan perkembangannya selama 5 tahun. 5 tahun atau 60 bulan, di mana 60 bulan itu terakhir dibawa ke posyandu untuk dicek kondisi berat badannya, tingginya, dan semua speaknya alhamdulillah dalam keadaan baik. Kenapa kita penting membahas ini? Karena memang sangat tragis ya dulu ya, awal-awal di awal bulan pertama, 2 sampai ketiga itu memang susah sekali untuk menaikkan berat badannya. Ada kendala di situ, nanti kami akan ceritakan hal itu. Nah, karena kami ini memang lahirnya tidak normal atau yang disebut dengan sesar. Ya, kemudian dia lahir pada 29 Oktober 2015 di Rumah Sakit Islam Klaten. Nah, dengan berat badan 3,4 kilo. Selama perkembangannya memang kami selalu mengikuti anjuran dari pemerintah ya. Anjuran dari pemerintah, kemudian timbang berat badan setiap bulannya, begitu. Nah, di sini akan dijelaskan oleh istri saya bagaimana kendala yang dihadapi di awal-awal itu, sehingga memang pertumbuhannya itu dibilang tidak standar, tidak memenuhi standar target seperti apa yang ada di KMS. Oke, baik. Saya akan membahas tentang kendala-kendala apa saja yang dulu saya alamin setelah 1 bulan proses melahirkan. Nah, awalnya saya tidak terjadi kecurigaan gitu loh. Saya kira juga normal sesuai dengan bayi-bayi yang lahirnya. Nah, pas itu saya melihat di KMS itu kok kenaikannya itu tidak sesuai dengan grafik KMS yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, kan dia kan lahir itu beratnya 3,4 kilo. Nah, terus kemudian di bulan pertama penimbangan ke posyandu dia cuma naik 3,5 kilo. Berarti dalam hal ini kenaikan BB-nya, kenaikan berat badannya itu cuma 100 gram atau 1 on. Padahal kalau sesuai dengan KMS ini harus 800 gram. Nah, saya awalnya juga biasa-biasa saja. Oh, mungkin karena adaptasi gitu loh. Terus kemudian penimbangan bulan berikutnya atau bulan kedua, kan kita tahu ya kalau posyandu itu dilaksanakan setiap bulan sekali. Nah, penimbangan bulan kedua itu beratnya cuma 3,6. Nah, 3,6. Nah, berarti kenaikannya sama dengan bulan lalu, yaitu sekitar 100 gram atau 1 on. Padahal kalau sesuai dengan penambahan grafik KMS, dia harus naik 900 gram atau 1 kilo ya, 1 kilo kurang sedikit. Nah, dari ini saya mulai curiga, kenapa kok naiknya sedikit-sedikit, tidak sesuai dengan grafik KMS. Apalagi ada omongan-omongan tetangga yang dibilang anak saya itu kok tidak sehat, kelihatan badan itu tidak segar, kelihatan layu. Nah, dari itu saya sangat kalut sangat sedih gitu loh, sebagai seorang ibu yang harusnya tuh saya tuh senang gitu toh punya anak pertama gitu, saya senang gitu, tapi saya tuh sedih ya. Alhamdulillah saya nggak mengalami yang namanya baby blue syndrome, alhamdulillah tidak, cuma saya stres. Posisi suami saya tuh tidak ada di Klaten, suami saya tugas di Papua. Nah, jadi saya di Klaten itu sendiri didampingi. Waktu itu suami saya tugas di Papua, saya sendiri di Klaten bersama orang tua saya. Nah, pada saat umur 1 bulan 2 bulan, anak saya ini rewel,
nangis terus, nangisnya itu kencang sekali sampai tetangga-tetangga itu semua bilang, "Kenapa? Ada apa?" begitu. Nah, saya kira juga masih normal dan wajar. Nah, kemudian anak saya ini kalau minum ASI itu sampai berjam-jam, bisa 2 jam, 3 jam. Nah, padahal kalau bayi normal itu minimal minum ASI itu 10 menit, maksimal 30 menit. Itu sudah kenyang, sudah sangat kenyang. Apa yang menandakan bayi itu kenyang minum ASI? Dia akan tidur dengan pulas. Ya, tidurnya itu lama. Kalau bayi di bawah 6 bulan itu tidurnya lama. Nah, beda dengan anak saya. Anak saya ini tidur tuh 5 menit, 10 menit, bangun menyusui. Saya harus menyusui. Kegiatannya itu begitu terus. Nah, kemudian frekuensi minum ASI yang benar kalau bayi itu sehat normal itu 2 jam sekali, atau bisa dikatakan 1 hari 1 malam 24 jam itu minum ASINya 10 sampai 12 kali. Sedangkan anak saya baru 30 menit itu sudah minum ASI. Baru 10 menit sudah minum ASI. Jadi seolah-olah saya ini tidak bisa ngapa-ngapain. Saya itu hanya kerjaannya di depan bayi saya sambil menggendong, sambil duduk, menyusui. Ya alhamdulillah ada orang tua saya yang bisa menghandle semua kerjaan saya. Misalnya kerjaan nyuci, kerjaan rumah tangga yang lainnya. Nah begitu. Terus kendala di saya sendiri ya sebagai ibu yang habis melahirkan. Tentunya kalau menyusui di awal-awal bulan menyusui, puting itu pasti lecet, dan lecetnya itu sangat parah sekali sampai saya harus konsultasi ke dokter SPOG atau Obgyn ya, dokter SPOG. Nah di sana saya dikasih salep sampai kering, sampai benar-benar sembuh, baru saya bisa menyusui lagi. Nah dari kendala atau masalah itu sangat berimbas sekali pada pertumbuhan dan perkembangan anak saya, terutama pada kenaikan berat badan yang ditunjukkan di KMS ini. Nah, itulah masalah-masalah yang saya hadapin dulu pada saat anak saya umur 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Nah, untuk solusinya bagaimana, nanti suami saya yang akan menjelaskan. Ini KMS dari anak kami ya, saya Keswari Abdillah. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk lebih dekatnya, lahir dengan berat 3,4 kilo pada tanggal 29 bulan 10 2015. Kemudian 1 bulan kemudian ini yang di bawah ini adalah target ya, target untuk kenaikan berat badannya 800 gram. Sedangkan kenaikannya di sini cuma 100 gram. Jadi 3,4 menjadi 3,5 di bulan pertama. Di bulan kedua harusnya naiknya itu 900 gram ya, tapi di sini naiknya tetap 100 gram. Kemudian di bulan ketiga naiknya juga cuma 100 gram, jadi 3,4567. Hal ini mengakibatkan di grafiknya itu harusnya ini target yang hijau ya, harusnya sampai di luar, sampai di warna titik putih ini. Begitu. Nah, kemudian di bulan keempat, nah dia melonjak pelan-pelan masuk ke grafik yang warna hijau. Untuk selanjutnya hijau, dan untuk seterusnya dikejar ya sampai warnanya hijau tua atau normal.
sampai perkembangan selanjutnya. Ini grafiknya stabil di warna hijau dan terakhirnya di 60 bulan beratnya 18,2 atau di dalam sini. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bagaimana proses bisa naiknya ya dari 3,7 langsung 4,3. Tentunya ada tindakan medis di sini. Oke, baik. Saya akan melanjutkan bagaimana solusi kami untuk mengatasi masalah anak kami. Nah, awalnya bermula dari nyinyiran para tetangga yang kata mereka anak saya ini kok tidak sehat, kulitnya itu layu, kurus, nangis terus. Nah, ada juga beberapa tetangga yang menyarankan kalau kurus ya sudah, tinggal kasih makan saja atau enggak kasih sufor. Nah, di dalam pikiran saya tidak ada yang namanya makan ataupun sufor sebelum umur 6 bulan. Ya kita tahu ya, namanya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Nah, sebisa mungkin saya pengen memberikan ASI eksklusif secara selama 6 bulan dan saya tidak akan memberi makanan tambahan apapun. Nah, dari situ saya langsung ketemu sama bidan desa. Dari bidan desa menyarankan untuk konsultasi ke dokter laktasi. Nah, awal mendengar istilah dokter laktasi itu saya baru dengar pertama kali itu loh. Ternyata ada ya dokter laktasi, dokter menyusui ternyata ada ya. Ya alhamdulillah di kota saya di Klaten itu ada meskipun cuma satu saja. Tapi ya Masya Allah antrinya itu luar biasa karena memang cuma satu. Nah jadi kita harus membuat perjanjian dulu kalau mau konsultasi sama dokter laktasi. Nah namanya dokter Khotijah Alaidrus. Prakteknya di klinik sama di rumah sakit Islam atau RSI. Nah itu kemudian setelah saya buat janji sama dokter Khotijah, saya langsung konsultasi mengenai permasalahan anak saya dengan menunjukkan grafik KMS. Dokternya juga kaget, kok kenaikannya cuma 1 on atau 100 gram. Wah ini sudah sangat parah, maksudnya kok tidak memenuhi standar, padahal standarnya kan harus 800, 900, ini cuma 1 on, jauh sekali. Terus akhirnya saya disuruh praktek menyusui. Dokternya pengen tahu bagaimana sih cara saya menyusui itu bagaimana. Saya tunjukkan ternyata sudah benar proses menyusuinya sudah benar. Kemudian langkah yang kedua dari dokter tersebut melihat anatomi lidah anak saya. Nah ternyata di bagian bawah lidah atau yang disebut dengan tali lidah anak saya itu pendek atau dalam bahasa medisnya itu tongting. Nah sebenarnya itu tidak masalah kalau anak tersebut tuh minumnya sufor pakai dot. Yang jadi masalah adalah pada saat minum ASI menyusu langsung ke mamanya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi dia tidak bisa bahasanya itu ngenyot ya. Maksudnya minum ASI secara banyak tidak bisa. Jadi hanya sedikit. Nah, begitu. Nah, kalau proses minum ASINya sedikit berarti yang masuk ke perutnya juga sedikit. Kalau sedikit berarti penambahan berat badan akan sedikit juga kenaikannya. Nah, dari itu ternyata sudah ketemu solusinya. Ini harus dilakukan operasi. Nah, kemudian saya buat janji operasinya kapan, Dok? Oke, nanti hari Kamis langsung datang ke RSI. Nah, pada saat hari Kamis itu saya juga dab-dikduk. Kenapa anak baru umur 3 bulan
kok sudah dioperasi. Saya ketakutan sekali. Yang ada di otak saya, kalau yang namanya operasi itu pastinya harus ada dokter saraf, dokter bedah, dokter anestesi, terus kemudian harus puasa dulu. Dalam otak saya sudah begitu, sudah rasanya tuh campur aduk sekali. Yang namanya ibu muda yang harusnya tuh senang punya bayi gitu ya, ini harus menghadapi anak yang tidak bisa nyusu, rewel terus, harus operasi lagi. Akhirnya sama dokter ditenangkan, ini kalau di bawah umur 4 bulan itu tidak jadi masalah, cukup saya saja yang menangani. Karena kalau di bawah 3 bulan cukup dilakukan pemotongan pakai gunting. Jadi sistem sarafnya belum berkembang. Kecuali kalau bayi itu sudah berumur di atas 4 bulan, itu harus pakai kerjasama dengan dokter-dokter tadi, dokter lengkap tadi. Nah, setelah operasi selesai, dokter melihat bagaimana cara menyusu lagi. Nah, anak saya dilihat caranya sudah benar. Terus kemudian saya ditanya, sakit tidak, enak tidak? Ternyata ada perbedaan. Jadi setelah anak saya dioperasi tali lidahnya, proses menyusui itu rasanya tuh enak gitu loh, tidak sakit. Kemudian bayi saya juga tenang, tidak nangis-nangis terus. Nah, itulah solusi kami terhadap masalah yang terjadi pada anak saya. Terus kemudian dari orang tua saya juga menyarankan biar ASI-nya itu bagus. Ya, ini percaya tidak percaya ya. Kalau menurut medis, ASI yang bagus, ASI yang berkualitas, asal kita makan yang 4 sehat 5 sempurna, terus banyakin sayur, banyakin buah, mau sayur apa saja itu juga sudah sudah memaksimalkan produksi ASI. Tapi saran orang tua, kemudian saran tetangga saya harus minum jamu gitu loh. Kan biasa ya kan, kalau di sana itu kalau namanya ibu menyusui itu harus minum jamu. Jamunya jamu apa? Jamu daun pepaya yang warna hijau itu, tentunya pahit sekali. Nah, biar produksinya banyak, kamu harus minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Ya sudah, saya ikutin saja. Yang penting terbaik buat anak saya. Yang penting anak saya itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya saya ikutin. Padahal rasanya, coba sendiri saja. Pahit. Terus kemudian setelah tadi 1 minggu operasi, dokter menyarankan harus konsultasi ulang. Maksudnya harus kembali karena dokter melihat beratnya. Jadi kalau di KMS ini biasa ditimbangnya kan 1 bulan sekali. Tapi karena anak saya habis operasi tadi, dokter menyarankan ini harus dilakukan penimbangan 1 minggu sekali. Jadi selama 1 bulan. Jadi setelah selesai operasi saya harus bolak-balik ke dokter itu selama 1 bulan, dilihat seminggu sekali. Nanti naiknya harus sekian. Jadi saya itu di rumah dikasih PR sama dokter untuk selalu mencatat. Nanti naik harus sekian. Misalnya minggu pertama, ini belum memenuhi, balik lagi minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat. Nah, bagaimana solusinya di rumah biar cepat naik cepat gitu loh, sesuai dengan harapan dokter. Saya memberikan solusi waktu itu saya sambil pumping gitu loh, sambil pompa. Jadi misalnya anak saya minum sebelah kanan, di sebelah kiri itu saya pompa. Anak saya minum sebelah kiri, sebelah kanan itu saya pompa. Jadi gantian begitu. Jadi setelah minum nanti selang berapa jam gitu, nanti anak saya langsung saya suapin pakai sendok.
saya tidak pakai dot. Saya waktu itu pakai cup feeder atau pakai sendok. Kenapa saya tidak pakai dot? Karena memang dari medis tidak dianjurkan bayi itu ngedot. Takutnya nanti bingung puting atau nanti pada saat sudah 2 tahun sudah disape nanti susah kalau ngedot, biasanya kan begitu. Nah, jadi saya sendokin itu. Jadi setiap pagi, kemudian siang, sore saya rutin selalu pompa. Itu juga tetangga ada yang nyinyir juga. Orang sudah minum pakai ASI langsung dari mamanya, kenapa harus pompa? Ya tidak jadi masalah. Yang penting anak saya cukup ASI, kalau bisa lebih ASI yang masuk itu lebih banyak kan lebih bagus, biar beratnya itu naiknya lebih cepat. Nah, kemudian setelah 1 bulan berikutnya saya konsultasi dokter itu bolak-balik dan alhamdulillah naik. Jadi dari tadi kan 3,7 sebelum operasi, naik ke 4,3. Nah, dari kenaikan ini sama dokter, berarti ini sudah bagus, berarti ini sudah bisa menyusui. Nah, kesimpulannya bukan ASI ibu yang tidak berkualitas, tetapi anak ibu yang bermasalah pada saat ngenyot itu tidak bisa minum ASI. Nah, nanti efeknya apa kalau tidak dioperasi? Efeknya adalah pada saat waktunya dia bicara nanti akan cedal atau tidak, bila R itu tidak bisa, ngomong R itu tidak bisa. Nah itu. Nah, alhamdulillah anak saya tidak cedal karena saya sudah operasi. Waktu itu saya bertindak cepat. Nah, untuk melihat langsung atau membuktikan kalau anak saya tidak cedal, silahkan lihat video yang sudah kami upload di channel YouTube kami. Sekarang anak kami sudah umur 5 tahun. Alhamdulillah pintar, sehat, ceria. Jadi biasanya itu kalau misalkan karena ini drastis ya, nggak naik-naik, itu biasanya orang-orang tuh ribut gitu loh untuk udahlah kasih sufur aja deh gitu kan. Sebenarnya kan harusnya kan wajib ASI eksklusif. Nah, ini batal nggak waktu itu? Ini saya tanya karena memang waktu itu memang saya kondisinya nggak ada ya sama ini kan, karena kita tuh LDR ya, waktu itu LDR, suami istri LDR. Jadi itu gimana waktu itu? Ya sebenarnya tidak ASI eksklusif. Karena apa? Karena kalau menurut medis yang namanya ASI eksklusif hanya boleh ASI yang masuk ke dalam perut bayi. Minum obat pun yang namanya ASI eksklusif kan biasanya kalau imunisasi itu kan dapat obat. Nah, minum obat pun itu harus pakai ASI, tidak boleh pakai air putih. Nah, itu namanya ASI eksklusif. Nah, dari dokter sarannya kan memang ini dikasih sufor saja, tapi ada takarannya. Nanti saya yang menentukan seberapa milinya, saya yang tentukan takarannya. Jadi ibu tidak boleh asal membuat. Oke, baik dok, saya ikutin anjurannya. Nah, setelah 1 bulan konsultasi, setiap minggu saya harus balik lagi, saya bikin grafiknya, saya bikin tabelnya. Alhamdulillah kenaikannya sudah lumayan. Jadi pas pertama kali konsultasi dokter sebelum operasi ini kan 3,7. Nah, setelah 1 bulan konsultasi dokter itu ke 4,3. Nah, jadi sudah ya awalnya kan dia keluar dari grafik ini sudah masuk begitu. Nah, itu umur 4 bulan. Nah, saya sudah sangat pengen sekali waktu itu umur 6 bulan biar anak saya ini cepat makan lah, biar cepat gemuknya lagi, biar grafiknya ini ada di tengah begini. Kan memang kalau sesuai dengan aturan pemerintah, bayi sehat itu ditunjukkan oleh kenaikan grafik KMS. Nah, grafiknya pun juga tidak boleh ada di zona kuning ataupun zona hijau muda. Harus ada di sini. Nah, ini. Jadi selama 2 bulan itu saya sangat
rajin sekali untuk pumping, untuk pompa. Jadi selain anak saya minum langsung menyusu langsung sama saya selalu pompa, saya selalu stok ASI di kulkas. Nanti saya suapin anak saya, suapin pakai sendok atau cup feeder karena memang tidak boleh pakai dot. Jadi itu sisanya gimana? Sisa apa? Sisa sufornya dibuang. Iya, dibuang. Jadi hanya untuk butuhnya itu hanya sedikit saja. Sedikit saja pada saat konsultasi dokter itu. 3, 4 ke 5 1 ya. bulan, 5 iya. 5 itu berhenti ya. 6 baru bulan ke-7 itu Iya. baru makan ya, pakai apa? Empasi. Empasi ya. Waktu Empasinya- umur 6 bulan saya empasi. Dan empasinya juga saya sangat mengikuti aturan WHO. Maksudnya begini, dalam pembuatan empasi itu tidak boleh asal-asalan. Sebenarnya orang tua saya, tetangga saya tuh menyarankan begini, tapi saya tidak ikutin. Jadi ya saya termasuk anak yang bandel juga, tidak mau ikutin. Karena apa? Karena menurut saya yang namanya empasi itu bukan asal bubur, dia harus memenuhi standar 4 bintang, menu 4 bintang. Apa itu 4 bintang? Yang pertama itu harus ada protein hewani, harus ada protein nabati, harus ada karbonya, kemudian harus ada sayurannya. Itu untuk menu 4 bintang, belum selingannya. Selingannya itu harus buah. Dan di bawah umur 1 tahun itu tidak boleh ada penambahan gula atau garam. Jadi semua makanan itu rasanya alami. Ya kalau makannya labu ya berarti ada manis-manisnya. Kalau brokoli ya ada pahit-pahitnya begitu. Kalau tempe ya ada gurih-gurihnya. Jadi semua rasanya alami dari bahan-bahan makanan itu. Nah, Oke, nanti kita pengen tahu ya gimana cara buatnya sepintas aja, sepintas. Memang nggak dipraktekkan karena memang bayinya sudah nggak ada. Sudah besar ya, nanti menunya seperti apa, memang banyak referensi sih, referensinya banyak sekali karena di Google ya kalau kita searching cara membuat empasi seperti apa, apalagi ada juga yang sudah dijual ya bukunya ya, buku-bukunya dijual ya, tapi kita cenderungnya untuk cari di internet saja ya. Yang penting kita dapat konsep dasarnya itu apa, yang seperti dijelaskan tadi, konsep dasarnya apa, variasinya bebas. Seperti itu. Yang penting memenuhi 4 syarat itu tadi, 4 bintang itu. Apapun menunya variasinya bebas. Itu kreativitas dari ibunya itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu ya.